ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah rahimahumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan. Nikmat yang sangat banyak, rahmat yang tak terhingga, yang melingkup segala sesuatu, terus tercurah dari Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan perkara ini dengan firman-Nya, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku melingkup segala sesuatu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan pula dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu membilangnya. Karena banyaknya nikmat itu, besarnya kemuliaan itu, bersamaan dengan itu ternyata dia terus menerus tak pernah terputus. Karena itulah al-ikhwah rahimakumullah, kesyukuran terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala wajib kita wujudkan setiap saat tanpa batas. Tidak akan mungkin bisa diputus. Harus terus menerus kita wujudkan kesyukuran itu, sebab nikmat terus tercurah. Itu pun kalau kita terus menerus mewujudkan upaya kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang besar, yang hebat, yang tanpa batas pula, maka ketahuilah tetap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita masih di atas itu. Karena itu jamaah, teruslah beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon pengampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai upaya yang kita lakukan. Bukan hanya kesalahan-kesalahan, tetapi ibadah yang kita lakukan harus kita pahami belum sampai kepada hakikat pujian yang sepantasnya bagi kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala yang tanpa batas itu. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dalam kajian Thalathatul Usul ini telah sampai kepada muqaddimah yang kedua, pada pembahasan yang kedua. Hal yang pertama telah kita ketahui, beliau menekankan akan wajibnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kunci keselamatan. Nabi sallallahu telah menegaskan, man ata'ani kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila ya Rasulullah wa man ya'ba?
Faqala Nabi sallallahu man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Nabi sallallahu pernah bersabda bahwa semua umatku itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Nabi SAW ditanya selanjutnya, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang maksiat kepadaku, ingkar kepadaku, maka sungguh dia yang tidak mau. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, liman syaa'a minkum ayyastaqim. Siapa yang ingin dari kalian, maka dia akan bisa istiqamah. Siapa yang ingin dari kalian, maka pasti dia akan bisa istiqamah. Dan kalau kita memang mampu istiqamah, lihat kelanjutannya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tak satu pun yang kalian kehendaki kecuali pasti karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, bagaimanapun hebatnya keistiqamahan kita, tetap kembali kepada kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tidak lain nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pula, Allah yang menghendakinya. Hal yang kedua yang boleh tekankan pada mukaddimah yang kedua ini adalah tentang tauhid dan haramnya kesyirikan. Bahawa keridaan Allah Subhanahu wa taala itu ada pada tauhid dan keikhlasan, dan bahawa murka Allah Subhanahu wa taala berada pada kesyirikan. Beliau berkata, "At-thaniyah anna Allah la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati, la malakum muqarrabun wa la nabiyyun mursal." Wa dalilu qawluhu ta'ala, وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Hal yang kedua kata beliau adalah anna Allah la yarda, bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul tidak ridha. Apa itu yang Allah tidak ridai? Ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Allah disekutukan kepada siapapun juga. Ahadun, siapapun juga. Fi ibadati, dalam ibadah kepadanya. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Allah disekutukan dalam ibadah kepada siapapun juga. Kalau Allah tidak ridha, berarti yang ada apa? Murka, kebencian, marah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketidakridaan Allah Subhanahu wa taala disekutukan dalam ibadah ini mencakup para malaikat dan para nabi dan rasul. Beliau tegaskan dengan kalimatnya, la malakum muqarrab. Tidak walaupun malaikat yang didekatkan sekalipun. Jadi malaikat yang terdekat sekalipun Allah tidak akan ridha kalau Allah disekutukan dengannya. Wala nabiyyun mursal, dan tidak walaupun dia nabi yang diutus, nabi dan rasul yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadapnya kalau Allah disekutukan dengan. Sebab ibadah itu hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk siapapun dia, bagaimanapun hebatnya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetap makhluk, tetap tidak berhak untuk diibadahi. Yang berhak untuk diibadahi hanyalah yang mencipta segala sesuatu, yang kepadanya lah kita akan kembali, dialah Allah Subhanahu wa taala. Dalil akan perkara ini kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah, dan sungguh masjid-masjid itu lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Karena itu jangan sekali-sekali kalian berdoa, beribadah ma'allah, bersama Allah, ahada, dengan dan kepada siapapun juga.
Perhatikan ayat yang beliau jadikan dalil. Wa annal masajidah, dan sungguh masjid-masjid itu lillah, hanya milik Allah. Kata masajid adalah kata jamak dari kata masjid. Masjid bisa bermakna ismul makan, dan bisa bermakna ismul alah. Kalau dia dijadikan kata tempat, maka masjid adalah sebagaimana yang kita pahami. Tempat sujud, tempat beribadah. Mencakup di tempat ini atau di tempat lain. Kalau kita artikan dalam makna ismul alah, alat yang digunakan sujud, yang digunakan beribadah, maka dia mencakup semua sarana yang kita gunakan ibadah. Jidat kita, tangan kita, anggota tubuh kita, seluruhnya lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti makna ayat ini, wa annal masajida lillah, dan sungguh masjid-masjid hanyalah milik Allah, sungguh tempat ibadah dan semua yang kita gunakan dalam ibadah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Dari sini kita sudah bisa mengambil pendalilan kalau begitu tidak pantas diserahkan kepada selainnya, sebab bukan miliknya. Jelas? Bukan miliknya. Apalagi kalau kita pahami kata li di sini lil istihqaq, menunjukkan hak penuh. Kalau begitu selain Allah tidak berhak. Karena itulah, kapan haknya Allah ingin diambil, maka berarti kita telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, menyerahkan sesuatu bukan pada yang berhak menerimanya. Ini adalah kezaliman. Dan tidak ada kezaliman yang lebih besar dari kesyirikan, menempatkan ibadah kepada yang tidak berhak untuk diibadahi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang diwasiatkan oleh Luqman kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wasiat ini dalam firman-Nya, "Inna syirka la zulmun 'adzim." Sungguh kesyirikan itu betul-betul merupakan kezaliman yang sangat besar. Kezaliman jamaah sudah merupakan kengerian di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kezaliman yang terbesar ini. Adz-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kezaliman itu adalah kegelapan di hari kemudian. Kezaliman itu adalah bencana di negeri akhirat. Kezaliman terhadap diri, terhadap orang, apalagi kezaliman yang terbesar, kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil atau menyerahkan haknya Allah Subhanahu wa taala kepada yang tidak berhak menerimanya. Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang rendah, menyamakan yang mencipta segala sesuatu dengan yang tidak bisa mencipta, bahkan dirinya dicipta, menyamakan yang menolong segala sesuatu dengan yang tidak mampu menolong yang lainnya, yang tidak mampu menolong dirinya apalagi menolong yang lainnya. Menyamakan yang maha kuat, maha hebat, maha luar biasa dengan makhluk yang penuh dengan kerendahan dan kehinaan, betul-betul tidak mampu kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala beri kemampuan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala betul-betul tidak ridha kalau Allah Subhanahu wa taala disekutukan dalam ibadah. Beliau sebutkan di sini dalam ibadah bukan artinya ketidakridhaan Allah Subhanahu wa taala itu disekutukan dalam ibadah saja. Tidak. Sebab kesyirikan itu bukan mencakup kesyirikan dalam ibadah saja. Mencakup kesyirikan dalam rububiyah. Meyakini misalnya ada pencipta selain Allah, ada yang mengatur alam semesta selain Allah, ada yang menurunkan hujan selain Allah Subhanahu wa taala. Atau juga kesyirikan itu mencakup kesyirikan dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mempunyai nama dan sifat sebagaimana nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini seluruhnya adalah kesyirikan. Hanya perkara-perkara ini bukan menjadi perkara perselisihan besar antara
Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan para pengikutnya, dengan umatnya. Bahkan banyak dari mereka menetapkan bahwa Allah adalah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka orang kafir, orang-orang musyrik itu akan menjawab Allah. Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala mencipta. Berarti mereka akui Allah pencipta, satu-satunya penguasa, pengatur alam semesta. Sehingga perselisihan bukan pada perkara itu, tapi pada perkara ibadah. Ketika mereka disuruh menetapkan, mengakui bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah, di situ mereka ingkari. Mereka tidak mau. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguh mereka itu, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, katakan bahwa tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah, apa yang mereka lakukan? Yastakbirun, mereka takabur. Mereka tidak mau kalau ini. Ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan inna hada la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang mengherankan, tak bisa diterima. Ini. Makanya beliau titik beratkan pada perkara ibadah. Sebab disitulah perselisihan antara ahlul haq dan ahlul batil secara jelas. Kalau tentang pengakuan siapa pencipta, penguasa alam semesta, orang-orang kafir Yahudi dan Nasara juga akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan perselisihan kita di situ. Demikian pula orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang mendatangi kuburan, yang meminta kepadanya. Ketika ditanya siapa pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau tidak menitik beratkan pada perkara ini. Tapi beliau titik beratkan pada perkara yang memang menjadi perselisihan. Pembeda antara yang hak dan batil secara jelas. Yaitu pada perkara ketulusan ibadah. Ini yang beliau sebutkan bahwa Allah tidak ridha kalau Allah disekutukan dalam ibadah kepada siapapun juga. Di sini gugur semua orang musyrik. Dari kalangan yang memang tidak mengaku sebagai muslim dan juga dari kalangan yang mengaku muslim. Terbeda. Mereka-mereka yang mengaku muslim tapi masih yang mendatangi kuburan meminta kepadanya, gugur. Sebab mereka mendoakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah doa. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak al-masajid lillah. Sebab sungguh seluruhnya tempatnya dan apa yang kita gunakan untuk ibadah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala tidak dimiliki oleh selainnya. Lihat kalimat selanjutnya lebih tegas lagi. Fala tad'u ma'allahi ahada. Karena itu fala, jangan sekali-sekali tad'u, jangan sekali-sekali kalian berdoa, jangan sekali-sekali kalian beribadah ma'allah, bersama Allah, ahada, kepada siapapun juga. Allah larang adanya ibadah, adanya doa, adanya permohonan, adanya seruan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun juga. Kata ahada mencakup siapapun juga, mencakup para malaikat, mencakup para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, apalagi selainnya. Dari mana cakupan keluasan itu? Kita lihat kata ahada, dia bentuk nakirah. Ahadan ditanwin, berarti nakirah. Dia bentuk nakirah yang berada dalam susunan larangan. Fala tad'u, jangan sekali-sekali kalian berdoa, menyeru, beribadah ma Allah, bersama Allah, ahada, kepada siapapun juga. Sehingga dia bermakna umum, siapapun juga. Nah, di sini titik pendalian beliau, la malakum muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidak, walaupun dia para malaikat yang didekatkan sekalipun,
Allah tetap tidak ridha. Walaupun dia Nabi dan Rasul yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kalau disekutukan dalam ibadah. Terus yang Allah ridai apa? Yang Allah Subhanahu wa taala ridai adalah keikhlasan dalam ibadah, tauhid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarda lakum thalatha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian akan 3 hal. Yang pertama, an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ini pertama. Kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali kalian sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun juga. Ini menegaskan kepada kita bahawa keridaan Allah Subhanahu wa taala ada di sini. Di sinilah hakikat keridaan Allah. Seluruh ajaran Islam di dalamnya ada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sumber keridaan itu ketika perkara itu didasari oleh nilai-nilai tauhid, didasari oleh nilai-nilai keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan, "Wa raditu lakumul Islam madina," dan telah kuridai Islam itu menjadi agama kalian. Kenapa sampai Allah ridai? Hakikat keridaannya ada pada nilai kandungan dari Islam itu yang didasari oleh nilai-nilai tauhid, yang didasari oleh nilai-nilai keikhlasan, penghambaan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Ikhwah rahimakumullah. Ibadah itu adalah hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang hak, apalagi perkara-perkara khusus, maka jangankan Allah Subhanahu wa taala, jangankan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan manusia saja kalau diambil hak khususnya itu luar biasa. Luar biasa. Anggap misalnya kita punya uang di kantong. Iya. Itu kan milik kita kan? Tapi ada orang senaknya ambil. Kan milik bersama. Ayo, siapa yang terima? Kita punya motor, kita beli dengan usaha yang halal. Tapi senaknya orang pakai. Dah minta izin, dah ini. Saya menganggap dia juga punya. Apalagi lebih khusus dari itu, seperti istri misalnya. Walaupun teman dekat, walaupun orang yang paling kita sukai, kecuali kalau orangnya sudah jadi syaitan manusia. Ini kalau hak khusus, dan ibadah itu betul-betul merupakan hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridha, bahkan murka dengan kemurkaan yang sangat. Tidak ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala mengalahkan kemurkaannya dari perkara ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan ciptaannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan makhluk yang rendah, yang hina, yang tidak memiliki apa-apa. Justru Allah Subhanahu wa taala yang beri. Betul-betul merupakan kebodohan yang sangat. Di sinilah hakikat jahiliyah. Di sinilah hakikat kebodohan itu. Ketika seseorang tidak mampu memahami secara pasti bahawa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan bahawa ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kekotoran, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menghukumi orangnya sebagai najis. Allah menghukumi pelaku kesyirikan itu sebagai najis. Innamal musyrikuna najis. Ini Allah yang bilang, yang ciptakan najis-najis itu. Allah yang hukumi mereka sebagai najis. Ketika mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahawa betul-betul mengerikan perkara kesyirikan. Karena itulah betul-betul tidak ada ridha Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Walaupun sedikit, tidak ada ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam. Beda kalau dosa lainnya, masih memungkinkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun juga. Allah tidak akan ampuni. Tidak ada pengampunan. Kalau selainnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni semua dosa di bawah syirik liman yasha, tapi bagi mereka yang Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki termaafkan, dimaafkan. Kalau Allah kehendaki disiksa, disiksa. Iya. Jelas ini? Tapi yang jelas, kalau kesyirikan sama sekali tidak ada maaf. Iya. Kalau kesyirikan sama sekali tidak ada maaf. Ini ya. Kesyirikan sama sekali tidak ada maaf. Allah Subhanahu wa taala murkai. Iya. Allah Subhanahu wa taala tegas dalam ayat lain, innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguh kata Allah, siapa saja yang yusyrik billah, yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga. Haram surga. Mungkin berpikir biar tidak masuk surga, yang penting tidak masuk neraka. Lanjutkan ayatnya, wa ma'wahun nar, tempatnya adalah neraka. Mungkin berpikir lagi, ya kita akan sesaat saja dalam neraka, sebagaimana sangkaan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala tutup angan-angan mereka dengan firman-Nya, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan sama sekali tak ada satu pun penolong bagi orang-orang zalim ini. Kenapa dikatakan orang zalim? Sebab dia adalah kesyirikan yang terbesar. Inna syirka la dzulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Jadi Allah tidak akan tolong. Tidak ada yang bisa tolong. Mereka kekal di dalam neraka. Al-ikhwah rahimakumullah. Kesyirikan ini musibah besar. Sebagaimana tauhid adalah keutamaan besar. Tauhid ini Allah Subhanahu wa taala ridai. Kesyirikan Allah Subhanahu wa taala murkai. Dengan tauhid kita akan selamat dari bencana apapun juga, di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Dengan tauhid kita akan selamat di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Tapi dengan kesyirikan kita akan mendapatkan bencana di dunia, di alam barzakh, dan apalagi di negeri akhirat. Hebatnya tauhid ini sampai-sampai bisa menjadi sebab selamatnya orang-orang musyrik sekalipun juga, kalau dia mampu wujudkan nilai-nilai tauhid. Orang musyrik bisa memungkinkan orang musyrik kembali kepada nilai-nilai tauhid hanya dalam kondisi tertentu. Kapan itu? Dalam kondisi gawat. Dalam kondisi gawat orang-orang musyrikin lupa sembahan selain Allah. Sebab yang mereka pahami, sembahan selain Allah itu hanyalah perantara. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka-mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Kalau gawat betul, mereka tidak perlu syafaat, tidak perlu perantara, langsung saja. Ketika langsung mereka murnikan ibadah kepada Allah, maka mereka diselamatkan pula, walaupun mereka musyrik. Lihat dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahu ad-din, falamma najjahum ila al-bar idza hum yusyrikun." Maka tak kala mereka berada di atas perahu. Jelaskan dalam ayat yang lain, perahu ini goncang. Ombak besar, angin kencang. Mau lari kemana orang musyrikin? Tak bisa. Apa yang mereka lakukan? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan cara mukhlishina lahuddin. Coba lihat kondisi ini.
Mukhlishina lahuddin. Sebagai orang yang betul-betul memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa, memohon, beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Karena hebatnya tauhid ini menjadi sebab keselamatan, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang musyrikin. Tapi dasar orang musyrik, falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Tak kala Allah Subhanahu wa taala selamatkan ke daratan, kembali mereka melakukan kesyirikan. Demikian pula, atau kita katakan apalagi kalau mereka-mereka yang memang sudah menyatakan dirinya sebagai orang-orang yang bertauhid. Mereka harus dan terus senantiasa mewujudkan doa yang setulus-tulusnya hanya kepada Allah dalam kondisi apapun juga. Lihat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam. Ketika masuk ke dalam perut ikan hiu, atau ikan paus, ikan yang sangat besar, sehingga beliau alaihissalam berada dalam kegelapan yang sangat. Apa yang beliau lakukan untuk selamat? Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta dengan doa yang kandungan doa ini adalah nilai-nilai tauhid. Beliau berkata, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tak ada yang berhak disembah, tak ada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Coba lihat, ini yang pertama dia ucapkan. La ilaha illa anta. Tak ada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Subhanak, saya sucikan Engkau ya Allah dengan suci-sucinya. Supaya beda dengan orang musyrikin yang menduakan Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Dia akui kesalahan. Sungguh saya sebelumnya termasuk orang yang mendolimi diri. Coba lihat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Doa ini yang kata Nabi, siapapun yang berdoa dengannya pasti selamat. Dan juga doaul karb, doa bencana, doa berada dalam bahaya yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya dipenuhi dengan kalimatul ikhlas ini, kalimat ketulusan ini, yang Allah Subhanahu wa taala betul-betul ridai. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan doaul karb, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ilaha, atau bunyi doaul karb itu adalah la ilaha illallahul halimul azim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Coba lihat, 3 kalimat yang setiap kalimat ini adalah kalimatul ikhlas. La ilaha illallahul halimul azim. Tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Dialah yang maha santun lagi maha agung. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Dialah penguasa arsy yang sangat agung. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Dia penguasa, dia Rabbnya langit, Rabbnya bumi, dan Rabb arsy yang sangat mulia. Doa yang kata Nabi, siapapun yang berada dalam bahaya kemudian membaca doa ini pasti selamat. Ternyata Nabi gunakan kekuatan la ilaha illallah, kekuatan tauhid. Gimana mungkin Allah tidak selamatkan? Sementara dia telah menggunakan sesuatu yang paling Allah Subhanahu wa taala ridai. Sesuatu yang paling Allah Subhanahu wa taala ridai, yaitu tauhid, yaitu ketulusan. Sebaliknya, perkara ini adalah sesuatu yang paling dibenci oleh syaitan. Bahkan dia adalah senjata pamungkas yang menggugurkan seluruh makar syaitan. Sebagaimana perkataan Iblis sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah melaknatnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ucapannya dalam Al-Qur'an. Qala fa bi'izzatik la'ghwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata di hadapan Allah, maka demi kebesaranmu ya Allah, demi keperkasaanmu ya Allah, sungguh betul-betul saya akan sesatkan mereka seluruhnya, Adam beserta turunannya, termasuk kita. Termasuk kita. Iblis sumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan kita seluruhnya. Illa ibadaka minkumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Engkau ya Allah dari kalangan mereka al-mukhlasin, yang diberi keikhlasan.
Ini yang diberi keikhlasannya selamat. Di sinilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Terwujudnya tauhid, penghambaan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pembesaran murni hanya kepada Allah, ketawakkalan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana rukuk dan sujud murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, memberi ceramah, menghadiri ceramah, iya. Bersedekah, ibadah apapun juga harus betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah. Di sinilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebaliknya, lawan perkara ini adalah perkara yang sangat Allah Subhanahu wa taala murkai. Kalau tadi kita sudah contohkan bagaimana Allah bencinya sama orang musyrik, Allah nyatakan najis. Tapi kalau ternyata orang musyrikin ini dalam kondisi tertentu mampu kembali kepada nilai-nilai tauhid, maka Allah selamatkan. Maka sekarang saya akan sebutkan satu ayat. Bagaimanapun mulianya seseorang itu di sisi Allah, hebatnya ibadahnya di sisi Allah, tapi kalau masuk ke dalam kesyirikan, maka akan gugur seluruh ibadahnya, akan digolongkan ke dalam golongan yang paling rendah, paling hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaik wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau. Siapa engkau? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada siapa? Wa ilal ladina min qablik, dan kepada nabi dan rasul sebelum engkau. Berarti wahyu ini untuk siapa? Wahyu untuk seluruh nabi dan rasul. Sementara mereka lah hamba Allah yang termulia. Langsung kepada mereka wahyu ini. Apa wahyunya? La in asyrakta, jika kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, pasti, sungguh, pasti habis seluruh amalan. Tidak hanya sampai di sini, Allah lanjutkan, wala takunanna minal khasirin, sungguh, pasti dan pasti kamu termasuk al-khasirin, orang yang merugi dengan kerugian kekal dalam kerugian. Coba lihat, Allah tidak peduli bagaimanapun mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini nabi dan rasul yang langsung diancam, maka tidakkah kita lebih terancam? Karena itulah ikhwah, takut terhadap kesyirikan adalah tanda-tanda baik. Sebagaimana merasa aman dari kesyirikan adalah tanda-tanda besar bencana itu. Adakah di antara kita yang lebih selamat dari Nabi Ibrahim dalam hal kesyirikan? Adakah di antara kita yang paling dicintai dari Nabi Ibrahim alaihissalam di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tapi itu pun tidak ada yang mengalahkan takutnya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap kesyirikan. Nabi Ibrahim mengucapkan doa yang sangat luar biasa, yang menunjukkan takutnya yang sangat luar biasa terhadap kesyirikan. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas." Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Wahai Rabbku, ijnubni, jauhkan saya." Ini kalimat jauhkan dengan sejauh-jauhnya sehingga tidak pernah bertemu. Ini kalimat ini. Ada kalimat jauhkan tapi tidak ada yang kalahkan ini kalimat ini dalam bahasa Arab. Maknanya jauhkan juga. Tapi kalau sudah kalimatnya wajnubni, itu jauhkan yang maknanya jauh dengan sejauh-jauhnya sehingga tidak pernah ketemu sama sekali. Saya berada di atas satu sisi, dia di sisi lain. Iya, dan dua sisi yang tidak mungkin pernah bertemu. Ini yang digunakan oleh Nabi Ibrahim, lafaz ini. Jauhkan saya. Kemudian siapa? Bukan hanya dirinya yang dikhawatirkan. Turunannya, dan seterusnya. Wabaniya, dan turunan-turunanku ya Allah. Jauhkan pula dengan sejauh-jauhnya. Untuk apa? An-na'budal asnam. Supaya kami jauh dari penyembahan berhala. Melakukan kesyirikan. Takutnya luar biasa. Apa sebabnya? Nabi Ibrahim menjelaskan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sungguh mereka-mereka yang disembah selain engkau itu
adlalna, betul-betul telah menyesatkan katsiran minan nas, banyak manusia. Jadi sebabnya jemaah, banyak yang disesatkan. Kalau di antara yang banyak itu, adakah kita termasuk orang yang lepas dari yang banyak? Susah lepas dari yang banyak itu. Kalau sedikit ya, kemungkinan untuk lepas banyak, terbuka peluang besar. Tapi kalau banyak yang sesat, ini yang jelas kalau beliau alaihissalam saja takut luar biasa, maka tentunya kita harus lebih takut. Karena itulah ikhwah, wujudkan betul tauhid itu dengan sebenar-benarnya. Hindarkan diri dengan sejauh-jauhnya dari kesyirikan, sebab ini adalah jalan keselamatan yang tiada tandingannya. Inilah makna as-siratal mustaqim yang selalu kita minta dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan tauhid yang jauh dari kesyirikan, jalan ilmu dan amalan, ilmu di atas nilai-nilai tauhid dan amalan terhadapnya, hidup dan mati di atasnya. Jalan keikhlasan, jalan purnian penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ikhwah rahimakumullah. Terakhir, kita ingin sampaikan satu ayat, yang mana ayat-ayat ini atau ayat ini adalah kumpulan ayat-ayat yang menjelaskan wasiat Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari 10 wasiat. Dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berwasiat 10 wasiat. Wasiat yang pertama, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Ini wasiat Allah yang pertama ini. Katakan ya Muhammad, mari kemari kalian, saya bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Allah tusyriku bihi syai'. Jangan sekali-sekali kalian sekutukan Allah dengan siapapun juga. Ternyata ini yang pertama. Ini jelas, tegas menunjukkan luar biasa hebatnya perkara ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah betul-betul Allah benci, murka besar ketika Allah disekutukan dengan siapapun juga. Ketika ada ibadah dipalingkan kepada selain Allah, walaupun selain Allah itu orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini ikhwah, pembukaan yang kedua. Iya, dan dengan demikian kita telah selesai perkara yang kedua pada pembukaan yang kedua. Yang intinya wajibnya kesyirikan, wajibnya tauhid, keikhlasan, yang disitulah ridha Allah Subhanahu wa taala, dan haramnya kesyirikan dan mana disitulah murka Allah Subhanahu wa taala. Wujudkan tauhid dan keikhlasan dengan terus menerus, sebagaimana kita wajib menghindarkan diri dari kesyirikan terus menerus pula sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan-golongan hamba-hamba yang betul-betul memiliki keikhlasan dan terus bertahan hidup sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berada di atas nilai-nilai tauhid ini dan jauh dari berbagai nilai-nilai kesyirikan. Allahumma ja'alna minal mukhlasin wa la taj'alna minal musyrikin. Innaka antas sami'ul alim, innaka jawadun karim, innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina